Halo, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membagikan Anda cara untuk memiliki tabungan jutaan rupiah per tahun bersama Etanok. Jadi kali ini saya tidak sedang memberikan hadiah kepada Anda atau mungkin hoki-hoki atau apa, tetapi memberikan cara yang sangat sederhana sehingga tahun depan Anda bisa punya tabungan tanpa terasa, yaitu dengan cara menghemat bahan bakar Anda. Lah kok bisa jutaan rupiah, Kang? Bagaimana caranya? Jadi ini saya kasih penjelasan kepada Anda. Mudah-mudahan Anda betah mendengarkan apa yang saya ucapkan di sini ya. Rinciannya seperti ini. Oke, saya jelaskan untuk yang pertama. Untuk pengendara mobil sebenarnya uangnya itu tanpa Anda sadari itu disedot puluhan juta rupiah untuk bahan bakar. Bagi pengguna motor sebenarnya uangnya itu disedot jutaan rupiah per tahun untuk bahan bakar. Oke, ini saya kasih penjelasan rinciannya tentang pengeluaran uang Anda di bahan bakar ya selama setahun di situ. Jadi untuk pengguna mobil saya ambil rata-rata ya per hari 100.000 untuk pembelian bahan bakar. Bisa lebih boros dan juga bisa lebih hemat di situ. Itu per harinya 100.000. Berarti kalau jumlah setahun itu ada sekitar kurang lebih 36.500.000 rupiah kurang lebih untuk 1 tahun. Kalau untuk motor sendiri saya ambil rata-rata ya kurang lebih 20.000 setiap hari. Bisa lebih boros dan juga bisa lebih hemat di situ. Jadi kalau untuk selama setahun pengeluaran untuk pembelian bahan bakar kurang lebih sekitar 7.300.000 rupiah di situ. Itu untuk pembelian bahan bakar saja ya. Belum ditambah lagi untuk ganti oli dan lain-lainnya. Biasanya di dari resmi itu menganjurkan setiap 10.000 kilometer itu harus diservis atau mungkin diganti oli ya. Ada yang 3 bulan sekali diganti, ada yang 2 bulan sekali diganti, ada juga yang 1 bulan sekali itu diganti olinya di situ. Oke, untuk kali ini saya diambil tengah-tengahnya ya, saya katakan 2 bulan sekali diganti oli di situ. Jadi selama setahun 6 kali untuk ganti oli di situ. Oke, jadi untuk mobil sendiri ya paling murah untuk pergantian oli sekitar 4-5 liter itu sekitar 200.000 ya untuk ongkos ganti olinya sendiri. Itu kalau 1 kali ganti oli. Jadi kalau setahun itu sekitar 1.200.000 rupiah ya untuk mobil. Kalau untuk motor sendiri itu untuk ganti oli sekitar 50.000 ya sekali ganti oli. Jadi kalau setahun anggarannya sekitar 300.000 rupiah. Jadi untuk total semuanya untuk mobil ya pengeluaran mobil untuk anggaran bahan bakar dan juga oli ya sekitar 37.700.000 rupiah ya kurang lebih segitu. Itu untuk pengeluaran mobil. Kalau untuk motor sendiri selama setahun untuk pengeluaran bahan bakar plus ganti oli itu sekitar 7.600.000 rupiah kurang lebih segitu. Jadi tanpa Anda sadari ya uang Anda itu ya disedot di pengeluaran kendaraan Anda sendiri. Ya, coba bayangkan ya berapa juta Anda keluarkan di situ. Itu baru 1 mobil dan 1 motor. Ya, bayangkan
Kalau misalnya Anda punya lebih dari 2 kendaraan, kalau misal Anda punya 2 motor, berarti pengeluaran Anda selama setahun sekitar 15 jutaan. Berarti kalau misal Anda punya 2 mobil, berarti hampir sekitar 70 jutaan selama setahun. Itu pengeluaran dari bahan bakar dan juga ganti oli di situ. Banyak kan? Lumayan kan untuk pengeluaran Anda di situ ya, itu tanpa Anda sadari ya. Coba mulai sekarang kita rubah yang namanya kebiasaan kita ya. Kita coba supaya nanti kita kedepannya bisa berhemat ya. Kita harus bisa membiasakan diri. Coba Anda hitung, kalau Anda bisa hemat 30% saja itu sudah lumayan ya. Kalau untuk mobil sendiri hemat 30% per tahun itu hemat bisa sekitar 11 jutaan di situ. Itu untuk mobil. Kalau untuk motor sendiri Anda bisa hemat 30% di situ, Anda sekitar 2 jutaan 280 ribu, itu Anda bisa hemat sekitar 30% di situ. Apalagi kalau semisal Anda punya lebih dari 2 kendaraan. Semisal Anda satu rumah itu punya 2 motor. Jadi untuk penghematan yang bisa Anda dapatkan selama 1 tahun ya, itu sekitar 4.500.000 rupiah di situ ya. Coba kalau untuk uang 4.500.000 mungkin bagi ibu rumah tangga mesti sangat bermanfaat sekali ya, uang segitu ya, lumayan ya, tanpa Anda sadar di situ. Itu kalau Anda punya 2 kendaraan ya. Kalau lebih bagaimana? Coba Anda hitung di situ ya, Anda perhatikan di situ uang Anda di situ ya. Dan biasanya orang kalau punya mobil itu juga punya kendaraan motor juga, pastinya ada ya, entah itu 1 atau 2 ya. Coba kalau mereka punya 1 mobil plus 2 motor, berarti uang yang bisa dihemat ya selama 1 tahun dengan penghematan 30% itu sekitar 15.870.000 rupiah. Lumayan ya. Ya sangat fantastik di situ juga ya. Tanpa Anda sadari ya, kita harus mampu untuk menghemat, mengmanage yang namanya pengeluaran kita di situ ya. Terus bagaimana Kang caranya supaya bisa hemat 30% di situ ya? Ya mudah kok caranya. Ya, coba ini saya kasih solusi ya. Mungkin yang pertama, Anda bisa memperpendek rute perjalanan Anda, yang mungkin satu hari bisa 20 kilo, mungkin 30 kilo, kita kurangilah. Ya, kita pakai tuh di Google Map itu ya, kita pakai route ya, kita cari rute yang terdekat di situ ya. Lumayan lah, mungkin bisa berhemat 5%. Tapi cara itu tidak mudah kita jalankan, apalagi yang mungkin hidupnya di perkotaan di situ ya. Jalannya ya paling cuma itu-itu aja. Kalau kita malah berbelok ke arah yang berbeda, malah kita bisa terhambat macet di situ. Oke, kalau gitu ndak perlu Anda pikirkan jalannya ya. Jalannya ya cuma itu aja, nggak usah dipikirkan masalah jalannya. Jadi, izinkan saya untuk menjelaskan Anda ya tentang masalah mesin di situ ya. Ini saya sedikit kasih penjelasan tentang bagaimana cara kerja mesin tersebut ya. Jadi yang namanya mesin, cara kerjanya gini ya, cara kita logikanya gini. Dari kita mengisi bahan bakar ya, bahan bakar itu masuk di karbu atau mungkin di tempat pembakaran di piston itu. Jadi di situ ada yang namanya pembakaran bahan bakar di situ. Jadi setiap ada ada pembakaran di situ, ada yang namanya letupan, nah, seperti itu. Berarti semisal ketika kita pertama kali mungkin di pagi hari ya, kita mau yang namanya menghidupkan mesin dengan ini starter yang engkol itu ya, seperti ya, seperti itu. Satu letupan tuh setiap satu ketukan itu. Jadi itu ada yang namanya pembakaran di situ. Ya, setelah pembakaran itu nanti bisa menggerakkan piston itu naik turun itu ada letupan di situ. Ketika itu bekerja ya, itu nanti menggerakkan yang namanya gear-gearnya atau menggerakkan mesinnya di situ. Jadi untuk mungkin kendaraan matic untuk bisa berjalan ya, itu bisa menggunakan yang namanya seperti ini ban bed atau apa itu. Tapi kalau mungkin untuk kendaraan yang bergigi itu biasanya pakai yang namanya
rantai. Kalau mobil pakainya gardan di situ. Jadi supaya bisa menggerakkan mobil di situ. Itu cara kerja di situ. Untuk putaran mesin biasanya itu dihitung dengan istilahnya RPM, round per menit. Jadi setiap menit itu dihitung, ya, dihitung perputarannya bagaimana. Itu dengan biasanya kalau mungkin di kendaraan-kendaraan itu ya, meskipun pas kendaraan itu belum jalan ya, netral, katakan netral, tapi kalau di kita gas itu biasanya ada yang namanya speedometernya, itu ada. Itu biasanya kalau mungkin motor-motor yang baru itu dilengkapi seperti itu, tapi kalau mungkin kendaraan yang lama mungkin belum ada ya. Itu namanya RPM. Jadi dihitung di situ ya. Di gas itu biasanya langsung speedometernya itu ada angkanya, itu namanya RPM situ. Semakin digas maka RPM-nya itu akan juga semakin banyak. Biasanya kalau kita berjalan untuk normalnya itu biasanya sekitar 3000 rpm. Itu kita berjalan sekitar 70 km per jam ya. Itu untuk standarnya. Tapi kalau mungkin pembalap atau mungkin motor-motor balapan itu biasanya di atas 4000, 5000 bahkan bisa lebih di situ ya. Mungkin GP itu lebih banyak lagi RPM-nya, makanya bisa lebih kencang di situ ya. Otomatis jika kita ngegasnya lebih kencang ya, pastinya BBM cepat boros di situ. Makanya bagaimana caranya supaya bisa berhemat? Ya kita kurangi gas kita supaya kita bisa hemat. Tapi masalahnya ya, kalau kita ngegasnya itu sedikit ya, kendaraan nggak akan bisa melaju kencang di situ. Semisal kita mau ya namanya ngegasnya di bawah 3000, misal 2000 rpm di situ. Ya makanya nggak sampai-sampai lajunya nggak kencang. Atau mungkin biasanya kalau mungkin motor-motor yang sudah lama gitu ya, itu nggak digas kencang malah mati, melepek, kata orang Jawa itu melepek ya. Jadi malah mati, berbet di situ. Terkadang muncul suara menggelitik tek 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 tek, itu knocking di situ ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, ini saya kasih penjelasan kepada Anda. Kenapa mesin nggak bertenaga? Kenapa muncul knocking di situ? Kenapa mesin itu loyo? Kenapa mesin itu boros? Jadi setiap bahan bakar, entah itu pertalite, entah itu premium, entah itu pertamax, entah itu pertamax turbo, ya, apapun itu yang namanya bahan bakar, pastinya jelas akan meninggalkan bekas karbon di situ ya. Cuma masing-masing bahan bakar itu memiliki kadar yang berbeda ya, dari yang namanya premium sampai pertamax turbo, bahkan solar pun juga sama, pasti meninggalkan yang namanya kerak karbon di situ ya, yang biasa menempel di piston dan juga di mesin tersebut. Jadi semakin lama pembakaran di situ, maka akan semakin banyak kerak karbon yang menempel di situ ya. Itulah yang menyebabkan kendaraan Anda itu boros ya. Kendaraan Anda itu loyo, tidak bertenaga, dan juga sering terjadi knocking, menggelitik ya. Oli sering yang namanya ganti, itu sering cepat kotor di situ. Terus bagaimana Kang caranya supaya mesin itu bersih, supaya kinerja mesin itu bagus, supaya tidak boros? Ada beberapa opsi yang mungkin bisa menjadi rekomendasi untuk Anda sendiri ya. Yang pertama ya, biasanya setiap setahun sekali atau mungkin beberapa bulan kemudian itu ada yang namanya pembersihan karbon, atau mungkin membersihkan piston, atau mungkin membersihkan mesin di bengkel, yaitu dengan cara diampas atau digosok. Cuma permasalahannya apabila piston itu diamplas, itu akan menyebabkan terkikisnya piston tersebut ya. Kalau piston terkikis, otomatis akan mengurangi kompresi di mesin tersebut ya, justru akan melemah di situ ya. Ya, ada opsi kedua di zaman yang modern seperti ini ya. Sekarang muncul produk yang namanya engineer cleaner di situ, yaitu pembersih kerak
ya, itu juga bagus untuk membersihkan kerak karbon di situ ya, tinggal disemprotkan di mesin, biasanya dipakai di bengkel-bengkel itu ya. Ya kalau semprotkan langsung bersih itu, untuk kerak karbonnya itu muncul di situ, langsung keluar semua di situ ya. Otomatis juga mesin bersih situ. Cuma permasalahannya ya, setelah besoknya dipakai lagi di situ, ada pembakaran lagi di situ, maka muncul yang namanya kerak karbon lagi. Kita bersihkan lagi, muncul lagi. Kita bersihkan lagi, muncul lagi di situ ya. Jadi itu kendalinya di situ. Bersama dengan Ethanol, saya memberikan solusi yang efektif dan juga sederhana kepada Anda. Jadi Ethanol adalah formula khusus yang saya buat untuk membersihkan dan sekaligus melindungi supaya piston atau mungkin mesin terjaga dari kerak karbon di situ. Jadi setelah Anda memakai yang namanya etanol sendiri, maka mesin akan selalu bersih. Otomatis kalau mesin bersih, kinerja juga akan maksimal ya, mesin tidak akan loyo. Ya, tarikannya akan jelas ringan dan juga hemat BBM di situ ya. Yang biasanya Anda tadi di 3000 rpm dengan kecepatan kurang lebih 70 km ya, sekarang tidak perlu ngegas sampai 3000 rpm. Di 2000 rpm Anda bisa melaju dengan kecepatan yang sama karena mesin tadi juga sudah bersih ya. Jadi bisa hemat sekitar 1000 rpm. Lumayan kan ya. Menghemat sepertiganya di situ. Otomatis BBM-nya tidak boros ya. Kalau mesinnya bersih, untuk efek jangka panjang itu bisa yang namanya jaga nilai jual kendaraan itu sendiri apabila nanti Anda jual di situ. Karena yang namanya ketika Anda mungkin membeli kendaraan second, memang sih yang dilihat pertama kali adalah bodi, tapi yang jelas yang terpenting adalah mesinnya di situ. Kalau mesinnya itu terawat, kalau mesinnya itu enak, pasti jelas harga jual akan tinggi di situ dibandingkan dengan mesin yang kurang terawat di situ. Makanya orang kalau sudah memakai etanol itu efek pertama kalinya adalah tarikannya itu akan ringan karena mesin itu bersih, karena tidak ada kerak karbon yang menempel di piston tersebut. Otomatis kalau tarikan ringan ya, kita nggak perlu ngotot untuk gas yang tinggi di situ. Dengan gas yang stabil, dengan gas RPM rendah, tapi bisa melaju lebih kencang di situ ya. Etanol itu terbuat dari beberapa minyak atsiri yang saya olah ya. Apa itu minyak atsiri? Minyak atsiri adalah ekstraksi dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar ya, yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Makanya ya, untuk baunya etanol itu sangat khas karena memang bahan dasarnya itu memang dari tumbuhan itu sendiri. Jadi tidak bisa dihilangkan untuk bau tersebut. Cara penggunaan etanol itu cukup teteskan ke dalam tangki BBM. Jadi sebelum Anda mengisi bahan bakar itu diteteskan terlebih dahulu ya. Jika mungkin mobil ya tinggal disemprotkan kalau Anda hafal, atau mungkin ditakar dengan tutupnya di situ. Jadi setiap 4 tetes itu untuk per liternya. Cuma kalau mungkin ada kendaraan yang baru pertama kali diisi etanol, itu saya sarankan kasih 2 kali dari takaran biasa. Jadi nggak ada yang namanya salah takaran karena itu bahannya terbuat dari herbal, jadi aman untuk dipakai sendiri. Karena juga sudah banyak yang merasakan, banyak yang memakai etanol sendiri, jadi memang terbukti sendiri. Kalau Anda mau membiasakan ya, otomatis yang tadi saya ceritakan, maka Anda akan memiliki tabungan jutaan rupiah ya. Ayo kita rubah kebiasaan kita sekarang ya, supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan di situ ya. Cukup itu apa yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.